Oke, berapa itu, Mas? 6 ya. Gak kelihatan saya kalau nggak dekat. 6 ya. Ya, 6,5 ya. Alhamdulillah baiklah ini ya, berarti kelihatan subur pohonnya dan sudah berpentil ya, ria ya. Nah, sudah banyak pentilnya. Alhamdulillah subur. Tanahnya masih aman ini. Untuk yang pertama masih aman. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Kebun Tinaira. Bapak Ibu dan teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan unboxing ya pH tanah ya, alat pH meter tanah ya kalau nggak salah ya. Nanti kalau salah ya mohon dibetulkan. Jadi pada kali ini saya akan unboxing pH meter tanah. Sudah saya beli dari online Bapak Ibu semua. Dan pada kesempatan ini kita akan membukanya ya. Bentuknya seperti ini. Yang sebelah mana ini barangnya? Oh, sebelah sini ya, ujung. Kita raba dulu. Nah, kita mungkin bisa sampai ke sini ya. Langsung aja kasar kita bukanya. Kita buka. Bismillah ya. Sudah kita dapatkan, alhamdulillah. Masih terbungkus rapi di sini. Kita ambil kembali. Oh, ini bukanya. Ya. Bungkus rapi. Deng deng. Nah, inilah pH meter tanah ya. Bapak Ibu, ini alat 3-in-1 ya. Fungsinya alat untuk 3 fungsi ya, pH meter ini ya. Alat mengukur pH meter ini, pH tanah ini ya. Jadi yang pertama untuk mengukur kelembaban tanahnya ya. Yang kedua untuk mengetahui pH meternya. Yang ketiga untuk mengetahui cahaya ya, cahaya mataharinya ya. Nah, untuk masing-masing fungsi ini saya belum begitu paham secara jelas, namun akan saya pelajari ya, tetap akan saya pelajari. Nah, yang sudah begitu agak paham tentunya yang pH meter ya. Ini yang pH meter tanah ini yang utama saya membeli. Jadi pH itu kalau tidak salah itu adalah namanya atau kependekan dari potential of hydrogen ya. Saya ulang lagi, pH itu merupakan kependekan dari potential of hydrogen. Sedangkan pH tanah adalah suatu standar pengukuran tingkat keasaman atau kebasaan pada suatu lahan. Dengan kita mengetahui kadar pH dalam tanah melalui alat ini ya Bapak Ibu, maka kita dapat menentukan tanaman apa yang cocok untuk ditanam atau dibudidayakan, karena setiap tanaman memiliki karakteristik kebutuhan kadar pH yang berbeda-beda. Nah, nanti kita tahu nih setiap tabung lampetin kita itu kadarnya asam atau basa, kita tahu dari ini ya. Kalau
pH tanah untuk pohon tin itu dari beberapa sumber yang saya cari lewat mesin pencari ya, itu pH tanah untuk untuk pohon tin itu sekitar 5,5 sampai 8 Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, pH tanah untuk pohon tin itu 5,5 sampai 8. Saya memang tidak mengukurnya, saya memang tidak tahu mengapa ukurannya seperti itu ya, karena sekali lagi saya hanya mencari informasi lah dari yang ada gitu ya. Saya mencari beberapa sumber dan dari beberapa sumber itu menyatakan sama, itu pH tanah untuk pohon tin sekitar 5,5 sampai 8. Nah, ketika kita nanti tahu ternyata pohon tin kita mengalami asam, maka segera kita netralkan ya. Biasanya dikarenakan curah hujan yang tinggi. Sekali lagi kita tidak menyalahkan hujannya. Kalau kita punya akal ya kita kita membuat greenhouse atau kita hindarkan dari hujan. Tapi kalau tidak ya ini alatnya gitu. Salah satu caranya. Ada beberapa cara untuk kita bisa tetap kuat pohon tinnya, tapi ini adalah salah satu cara dari sekian cara itu ya. Sekali lagi saya tidak berani menyalahkan hujan karena hujan itu berkah. Oke Bapak Ibu, bagaimana kalau kita buka terus nanti kita praktekkan langsung ya. Jadi kita praktekkan langsung di kebun tin kita, kebun tin Naira kita, apakah memang sudah sesuai dengan sumber tadi ya, yaitu 5,5 sampai 8 ya. Ambil dulu. Bukanya ngawur Bapak Ibu, yang penting bisa keambil. Iya. Nah, ini dia alatnya. Untuk pH sebelah kanan, untuk pencahayaan sebelah kiri, untuk kelembapan sebelah kiri ya, untuk cahaya tengah, kemudian untuk pH tanah kanan ya. Dan di atas itu juga disebutkan bahwa ini ukuran itu yang moist itu yang tengah, yang kelembapan yang atas, kemudian yang paling bawah inilah yang acid dan alkalin ini. Nah, inilah yang asam basa ya, asam basa ya. Kita lihat seperti apa, yuk kita ke atas ya. Sebelum saya ke atas Bapak Ibu, saya ulangi kembali bahwa pH pohon tin adalah 5,5 sampai 8 ya. Namun untuk tumbuhan secara keseluruhan, berbagai macam tumbuhan itu yang terbaik adalah 6 sampai 8 pH-nya. Baik Bapak Ibu, kita sekarang sudah ada di atas di kebun Naira, kebun tin Naira kita. Nah, di seluruh ini tentunya akan saya cek satu-satu dengan alat pita ini ya. Tetapi sebagai contoh, nanti kita hanya mengambil beberapa saja ya, tidak usah banyak lah ya. Jadi nanti pH-nya yang baik adalah antara 6 sampai 8 kurang lebih 6 sampai 8 ya. Nah, di posisi 6 sampai 8 tentunya nanti tidak ada masalah, tapi kalau kurang dari itu berarti harus kita sikapi pohon itu ya, di pot itu ya. Kita kasih tambahan kalsium ya,
baik berupa bentuknya cair ataupun yang kapur dolomit lah. Apalagi ini musim hujan tentu sangat mengaruhi ya. Langsung saja, yang pertama kita lihat yang ini ya. Kita lihat yang ini. Oke, bismillah. Kita tekan. Penekanannya setengah sampai paling enggak setengah ya. Waduh, ini tidak ada masuk ini. Berat sekali. Iya, oke. Berapa itu, Mas? 6 ya. Gak kelihatan saya kalau nggak dekat. 6 ya. Ya, 6,5 ya. Alhamdulillah, baiklah ini ya, berarti kelihatan subur pohonnya dan sudah berpentil ya, ria ya. Nah, sudah banyak pentilnya. Alhamdulillah subur. Tanahnya masih aman ini. Untuk yang pertama masih aman. Nah, lanjutkan yang agak besar. Mungkin di sini ya. Ini agak patnya, ini pohon lama ini. Kita cek. Bismillah. Iya, oke. Sudah 75% tanah masuk ke tanah. Dan 7 ya. Menyentuh 7 ya, bagus ya. Ini tanahnya alhamdulillah bagus ya, netral ya. 6-8 bagus lah. Jadi ya seperti ini, satu persatu ya, satu persatu. Kita cuci lagi. Nah, oke, lanjut yang sebelah mana, Mas? Tengah saya ya, tengah ya. Yang mana nih? Yang kecil ini kecil ini. Kenapa ini? Ya memang habis di pruning ya. Tapi nggak apa-apa, kita cek. Oke. Alhamdulillah juga bagus ya. Alhamdulillah bagus, tidak ada masalah. Ya. Ini tanah-tanah lama ya. Oke. 6-8. Kita cari yang kurang. Ada enggak ya? Kita cari yang kurang. Keuntungan kita ngecek satu-satu Bapak Ibu, jadi kita nggak menyiram seluruh pot ya. Yang kita beri tambahan kalsium, pupuk kalsium itu ya hanya di pot itu gitu. Jadi tidak boros ya. Kalau sudah netral ya nggak masalah, nggak perlu kita tambahi kalsium ya. Ini sepertinya kerdil. Nah, kita cek berapa, Mas? Delapan, bagus malah. Bagus ini ya. Jadi mungkin perlu ditambah pupuk N-nya yang banyak ini supaya segera meningkat ya. Alhamdulillah nggak masalah tanah kita. Mana lagi, Mas? Sepertinya kok baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Terlalu rumput itu. Yang ini yang apa namanya, model Jepang ini ya. Ya masih ingat ya, model Jepang ya. Ini ada karat. Nah, ini salah satu tanda apakah kurang kalsium. Nah, kita lihat.
bersih. Sekarang kita cek kembali. Oke. Wah, kanannya agak keras ini. Bentar. Keras semua mas ini mas. Iya, oke. Ini juga bagus. Ternyata, alhamdulillah. Alhamdulillah tanah kita bagus mas. Ya. Kita kok belum menemukan yang ini kurang ya. Jangan sombong loh mas, nggak boleh. Ya sebagai bentuk kewaspadaan kita supaya kita tetaplah ngecek lah rutin ya. Apalagi di musim hujan yang mungkin sangat padat airnya ya. Kita cari pohon yang kerdil-kerdil, barangkali masih masa pertumbuhan. Berapa mas? 7 bagus. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita malah lebih dari 3 nih uji cobanya, malah mencari yang tidak normal ya, mencari yang asam ya. Alhamdulillah tidak ada masalah. Yang tengah sini ya, yang ini yang kemarin kena serangan jamur ya, di video sebelumnya kan ada kan ya serangan jamur ya. Nah, ini yang dulu kena serangan jamur dan sudah kita semprot dengan apa mas, pupuk fungisida ya. Sebentar. Berapa itu nggak kelihatan berapa. Juga bagus, 7 mas. Alhamdulillah. Kita nggak ketemu ini, belum ketemu karena yang yang apa namanya, yang mengalami asam ya. Alhamdulillah masih bagus semua, alhamdulillah. Nah, terus seumpama asam bagaimana? Sekali lagi, kalau umpamanya asam ya kita tambahi dengan pupuk kalsium ya, baik itu kapur dolomit bisa, atau juga dengan pupuk cairnya ya, pupuk cair kalsium itu banyak, itu super kalsium ya. Kalau kekurangan, biasanya kurang kalsium itu daunnya agak menguning ya. Terus sepengetahuan saya ini berdasarkan pengalaman, terus buahnya udah rontok ya, dan kalau berbuah pun ternyata tidak sempurna matangnya, atau beberapa kasus di tempat kami ini itu ada sebagian dari bagian buahnya itu busuk, tidak sempurna matangnya lah, ada walaupun hanya sekian persen ya mengalami busuk. Barangkali itu Bapak Ibu, mungkin saya bisa menemukan yang tanah asam ya, tapi karena jumlahnya banyak, masuk ya saya harus satu-satu, nggak mungkin ya. Tapi alhamdulillah lah, yang kita ambil sampel tadi bagus semua ya, bersyukur lah, alhamdulillah. Kita ketemu di video selanjutnya. Monggo yang mau berbagi ilmu pada kami, silahkan saja komen di bawah ya, silahkan. Mungkin yang benar-benar ahli pertanian ya, benar nggak ini ulasan saya, mohon diberikan masukan. Dan bisa juga WA saya secara langsung. Masih bersama kami di Kebun Tin Naira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.